Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang telah diberikan pada mata kuliah komputer bisnis. Untuk tugasnya yaitu 1. Menghitung frekuensi dan 2. Validitas instrumen. Yang pertama adalah menghitung frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya data yang muncul dari sekelompok data sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Untuk menghitung frekuensi menggunakan rumus CONIF rank kriteria. Rank adalah kumpulan data yang akan diproses, sedangkan kriteria adalah angka berapa yang akan kita cari. Selanjutnya, validitas instrumen. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesasihan suatu tes. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Tes memiliki validitas yang baik jika hasilnya sesuai dengan kriteria. Kriteria yang ditetapkan adalah 0,3 minimal. Untuk menghitung validitas instrumen menggunakan rumus Pearson, array 1, array 2. Array 1 yakni jawaban responden untuk pertanyaan nomor 1, sedangkan array 2 yakni jumlah total dari seluruh pertanyaan. Menghitung frekuensi dan validitas instrumen ini sangat berguna jika kita akan mengerjakan skripsi. Untuk menghitung frekuensi dibutuhkan data sebagai berikut. Di sini saya menggunakan sebuah judul skripsi yaitu kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung pengaruhnya terhadap jumlah pembeli. Penelitian ini dilakukan pada 20 toko di Ciamis. Di sini terdapat contoh tabel dengan 5 pertanyaan dengan berbagai skor. Yang pertama, kita akan menghitung kualitas pelayanannya. Tabel yang digunakan akan seperti ini. Di sini ada 10 pertanyaan dengan 20 responden. Di sini kita akan menghitung frekuensi dan validitas pada kualitas pelayanan pramuniaga. Sebelum menghitung frekuensi dan menguji validitasnya, kita akan menghitung total skor dan rata-rata skornya terlebih dahulu. Untuk total skor, kita bisa jumlahkan dengan cara autosum. Seperti ini. Kita bawa jumlah skornya dari angka 1 sampai 10. Tarik lalu enter dan kita bisa tarik ke bawah untuk mengisi kolom yang lainnya. Selanjutnya kita akan mengisi rata-rata skor. Caranya yaitu total skor dibagi 10, yaitu 10 pertanyaan tadi. Lalu enter dan kita juga bisa tarik ke bawah untuk menunjukkan hasil yang lainnya. Lalu kita bisa mengisi jumlah ini di bawah sini dengan autosum seperti ini. Kita tarik dan enter. Jika sudah, maka kita bisa menghitung frekuensi dan uji validitasnya. Untuk menghitung frekuensi, kita menggunakan rumus yang sudah tadi dicantumkan yaitu rumus CONIF. Rumusnya yaitu sama dengan CONIF. Lalu untuk ranknya kita pilih ini, yaitu artinya ini kita akan mencari frekuensi angka 5 itu ada berapa dari pertanyaan ke-1 ke 20 responden. Lalu kita kunci barisnya, titik koma. Nah, di sini kita akan mencari angka 5 kan. Jadi kita klik angka 5 seperti ini. Kita kunci dan kurung tutup enter. Jika muncul seperti ini berarti ada kesalahan. Nah, kita cek dulu. Ternyata saya di sini menggunakan kurung tutup, seharusnya langsung di koma. Nah, jika sudah benar maka hasilnya akan muncul seperti ini. Kita bisa tarik ke kanan, stop, lalu kita tarik ke bawah
dan kita auto sum. Maka jumlahnya itu semuanya kan 20 sesuai jumlah respondennya. Maka jika sudah sesuai, ini juga bisa dinyatakan benar. Nah, ini berarti untuk pertanyaan nomor 1 yang skornya 5 itu ada 12. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan uji validitasnya. Nah, untuk uji validitasnya kita menggunakan rumus Pearson yang ini. Caranya itu sama dengan Pearson, lalu kita pilih array satunya itu kita isi dengan kolom sebelah sini. Lalu untuk array 2-nya kita isi dengan total score. Jangan lupa di sini untuk mengunci total skornya karena akan digeser ke sebelah kanan. Seperti tadi, jika muncul seperti itu berarti ada kesalahan. Nah, di sini ternyata saya menambahkan kurung tutup juga. Jika sudah, enter dan kita bisa tarik ke samping. Maka hasilnya akan seperti ini. Untuk kolom kedua yaitu K, itu artinya keterangan. Nah, jika variabel lebih besar dari 0,3 maka pernyataan valid. Maka di sini kita keterangannya bisa tulis valid karena semua angkanya itu lebih besar dari 0,3. Kita bisa tarik. Nah, akan seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan data uji validitas ke tabel validitas ini. Caranya yaitu kita copy semuanya, lalu kita paste, tapi jangan paste biasa, tapi kita klik paste spesial, value, lalu klik transpose. Nah, hasilnya akan seperti ini. Untuk keterangannya juga sama, kita copy, lalu kita paste spesial, kita pilih value, lalu transpose. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini adalah cara menghitung kualitas pelayanan. Selanjutnya kita akan menghitung frekuensi dan uji validitas dari jumlah pengunjung. Caranya sama, kita akan menghitung total skornya terlebih dahulu, seperti ini. Selanjutnya kita akan menghitung rata-rata skornya, yaitu total skor dibagi 10. Lalu kita tarik, maka akan muncul hasil seperti ini. Lalu kita bisa auto sum untuk jumlah yang di bawah ini. Jika sudah, kita bisa menghitung frekuensinya. Seperti tadi, untuk menghitung frekuensi kita menggunakan rumus CONIF. Cara pengerjaannya sama seperti menghitung frekuensi dan uji validitas di kualitas pelayanan pramuniaga yang tadi. Itu sama dengan CONIF ranknya kita masukkan yang ini, yaitu pertanyaan nomor 1 yang diberikan ke 20 responden. Kita akan mencari angka 5 ada berapa dari pertanyaan nomor 1 itu. Nah, ini jangan lupa kita kunci lalu kurung tutup, enter. Nah, di sini saya salah masukkan letaknya ya, harusnya di angka 5. Kita cut saja. Nah, paste. Lalu kita bisa tarik ke pinggir seperti ini, lalu tarik ke bawah dan kita auto sum. Lalu selanjutnya kita akan mengisi atau menghitung uji validitasnya.
caranya juga sama, kita menggunakan rumus Pearson. Rumusnya sama dengan Pearson, kita masukkan array satunya yaitu tabel yang ini, titik koma, lalu kita masukkan total skornya untuk array 2. Untuk total skornya jangan lupa kita kunci kurung tutup dan enter. Nah, maka hasilnya akan muncul. Kita bisa tarik ke pinggir. Nah, ini harusnya K ya, bukan Y, yaitu keterangan. Nah, ini juga sama, jika variabel lebih besar dari 0,3 maka pernyataan valid. Nah, ini semuanya lebih dari 0,3 ya, jadi semuanya itu valid. Lalu kita juga akan memindahkan data-data ini ke tabel validitas. Itu kalau kita copy, lalu kita paste spesial, kita pilih value, lalu klik transpose. Begitu juga dengan keterangannya, kita copy, lalu kita paste spesial, kita klik values dan transpose. Jika sudah begini, berarti kita sudah menghitung frekuensi dan uji validitasnya. Yang terakhir, kita akan menghitung frekuensi dan menguji validitasnya untuk jumlah pembeli. Caranya juga sama, kita menghitung total skor dan rata-rata skornya. Untuk rumusnya atau caranya juga sama seperti yang sebelumnya. Lalu, untuk menghitung frekuensinya, kita menggunakan rumus CONIF. Itu sama dengan CONIF, ringnya kita masukkan yang ini. Jangan lupa kunci. Nah, kuncinya harus 2 kali seperti ini agar ini barisnya yang kita lalu titik koma, kriteria, kita masukkan angka 5. Itu kita akan mencari skor angka 5 ada berapa di yang diberikan kepada 20 responden dalam pertanyaan 1. Jika sudah, kita enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini berarti skor angka 5 untuk pertanyaan 1 yang diberikan kepada 20 responden itu jumlahnya ada 8. Nah, seperti ini jika sudah. Lalu, selanjutnya kita akan menguji validitasnya. Caranya juga sama, kita menggunakan rumus Pearson. Sama dengan Pearson, lalu array 1 kita masukkan yang ini, dan untuk array 2 juga sama, kita masukkan total score. Jangan lupa untuk total skornya juga kita kunci, lalu kita bisa klik enter. Maka hasilnya akan seperti ini, 0,59. Untuk keterangannya, ini semuanya valid karena berada di atas 0,3. Jika uji validitasnya sudah terisi, kita akan memindahkan data ini ke tabel validitas ini. Caranya kita copy, lalu paste spesial, value, kita klik transpose, dan oke. Nah, jadi kita tidak perlu mengcopy satu-satu.
juga kita sama, kita copy, kita paste spesial, kita pilih value dan kita klik trend post. Nah, itu dia cara menghitung frekuensi dan uji validitas dari kualitas pelayanan, pengaruhi jumlah pengunjung dan pembeli. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan.